Di poin berikutnya Bapak Ibu kita akan belajar mengapa Tuhan memperkaya Raja Salomo. Bagian ini sebenarnya sangat menarik Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kita juga bisa belajar dari prinsip-prinsip yang dipakai oleh Raja Salomo. Nah Bapak Ibu mari kita lihat kenapa atau mengapa Tuhan memperkaya Raja Salomo. Bahkan kekayaannya nggak tanggung-tanggung. Dia kategorinya sebenarnya super kaya. Sangat-sangat kaya. Tidak ada orang di dunia ini pernah sekaya Salomo. Ya, raja-raja sebelum Salomo, raja-raja sesudah Salomo, tidak ada yang sekaya Salomo. Jadi bahkan kalau dibandingkan dengan raja yang ada di dunia, Salomo ini adalah raja terkaya yang pernah hidup di dunia ini. Jadi bayangkan Bapak Ibu, dia beli apa saja bisa. Bahkan tadi bisa memelihara istri sampai 700 orang, 300 gundik, total 1000, bayangkan. Itu kan tidak murah, apalagi 700 istrinya itu bukan dari kaum rakyat biasa. Ya, 700 istrinya itu berasal dari keluarga ningrat. Ya, dari putri raja. Ya, termasuk di dalamnya Bapak Ibu. Jadi bukan wanita-wanita biasa, ya. Jadi perlu dana besar untuk bisa seperti itu. Dan memang ini orang sangat kaya, bahkan kekayaannya terkenal sampai ke penjuru dunia. Nah sekarang kita lihat kenapa kok Tuhan itu memperkaya Raja Salomo sampai bapaknya sendiri kalah kaya. Mari kita lihat Bapak Ibu. Di layar yang berikut saya sampaikan dahulu sebagai intro bahwa Salomo yang dimaksud di sini adalah putra kedua Daud dari istri Uria, Batseba. Ya. Jadi Bapak Ibu ini Batseba ini istrinya Uria, Urianya sendiri meninggal. Uria ini meninggal oleh karena rencana jahatnya Raja Daud. Jadi sebenarnya Raja Daud ini melakukan pembunuhan terencana terhadap Uria. Istrinya diperkosa, kemudian dia membuat rencana kematian dari Uria. Jadi ya kalau Bapak Ibu tanya dosanya Daud yang paling jahat apa ya, mungkin ini Bapak Ibu ya. Jadi dia merencanakan untuk membunuh Uria supaya istrinya bisa dinikahi. Dan kemudian putra pertama dari Batseba ini itu meninggal. Nah, Salomo adalah putra keduanya. Nah, kemudian oleh petunjuk Tuhan, Salomo diangkat menjadi raja menggantikan Raja Daud. Nah, Bapak Ibu jangan bayangkan bahwa ketika Salomo diangkat jadi raja itu usianya sudah dewasa atau bahkan sudah tua. Bukan. Raja Salomo ini diangkat jadi raja atau Salomo diangkat jadi raja ketika dia masih remaja, masih sangat muda. Jadi bukan sudah dewasa ya, masih sangat muda. Itu ada di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 7. Kalau Bapak Ibu baca di situ dilukiskan Salomo itu usianya masih sangat muda. Jadi masih remaja Bapak Ibu. Ya. Dia menggantikan posisi ayahnya sebagai raja. Jadi masih sangat belia, belum berpengalaman, gak ngerti banyak bagaimana jadi raja. Itu sebabnya Bapak Ibu, Raja Daud itu sempat minta bantuan dari para penasehatnya agar mereka membantu Salomo ketika Salomo menjalankan pemerintahan di Israel. Memang masih remaja Bapak Ibu ya. Dan sepantaran dengan Daniel, Sadra, Mesah, Abednego ketika mereka dibawa ke Babel. Ya, ini usianya tidak beda jauh dengan Daud sendiri ketika mengalahkan Goliat, dengan Daniel, Sadra, Mesah, Abednego ketika remaja-remaja ini dibawa ke kerajaan Babel. Ini mereka semua ini sepantaran. Jadi masih sangat muda. Kemudian di masa Salomo lah Bait Allah dibangun. Sebelum Salomo ya Daud tidak sanggup untuk membangun Bait Allah. Kenapa? Alasannya sederhana.
karena Daud sadar bahwa tangannya itu berlumuran dengan darah. Maksudnya apa, Pak? Dia sudah banyak membunuh orang. Ya, jadi sudah banyak orang mati di tangan Daud. Dan itu sebabnya dia merasa tidak layak untuk membangun bait Allah. Mari kita lihat Bapak Ibu slide yang berikut. Di 1 Raja-Raja 3 ayat 7 Bapak Ibu, di situ disebutkan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Jadi di sini Bapak Ibu, dia sendiri, Salomo sendiri, di dalam doanya kepada Tuhan, dia mengatakan bahwa dia masih sangat muda. Jadi dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang ngangkat saya jadi raja menggantikan ayahku Daud. Dan aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Artinya saya nggak ngerti apa-apa Tuhan soal jadi raja. Sementara rakyatmu yaitu bangsa Israel jumlahnya sangat banyak. Bagaimana caranya saya bisa menjadi raja yang baik bagi mereka semua? Intinya begitulah doanya. Jadi ngerasa nggak sanggup Bapak Ibu. Dan itu sebabnya dia berdoa sama Tuhan, ya, yang kita kenal sebagai doa minta hikmat. Jadi Salomo ini berdoa minta hikmat dari Tuhan supaya dia bisa menjalankan pemerintahannya itu dengan benar. Kenapa? Karena dia merasa masih sangat muda, nggak ngerti apa-apa soal jadi raja, belum punya pengalaman. Dia nggak minta yang lain dari Tuhan. Dia hanya minta hikmat, dia minta kemampuan dari Tuhan supaya dia bisa menjadi raja yang baik dan benar di mata Tuhan. Intinya itu Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja pasal 3, doanya Raja Salomo, sebenarnya doanya mintanya cuma satu, minta hikmat. Dia nggak minta yang lain. Dia hanya punya satu permintaan, minta hikmat. Untuk apa Bapak Ibu? Supaya dia bisa melaksanakan tugas yang diberikan Tuhan kepada dia. Jadi dia bilang, Tuhan, Engkaulah yang ngangkat aku jadi raja. Engkau yang memilih aku untuk jadi raja menggantikan Daud ayahku. Tapi aku nggak sanggup Tuhan, karena aku masih muda. Aku minta hikmat, ya Tuhan. Jadi intinya doanya seperti itu Bapak Ibu. Dia minta hikmat. Nah, lalu Tuhan memandang bahwa doanya Salomo itu doa yang baik. Dan Tuhan berkenan atas doanya Salomo. Itu sebabnya dia diberikan hikmat. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat yang berikut. Inti dari doanya Salomo itu adalah mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Ya, saya tegaskan di sini. Inti dari isi doa atau permintaan permintaan Salomo kepada Tuhan itu adalah mendahulukan kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan dia, bukan keinginan dia sebagai raja. Ya, maksudnya itu bukan kepentingan pribadinya sebagai raja. Dia minta kepada Tuhan itu sebenarnya mendahulukan kepentingan kerajaan Allah, bukan kepentingan pribadi dia sebagai seorang raja. Nah, sebentar kita akan tahu sebenarnya apa sih keinginan para raja. Salomo tidak minta keinginan para raja. Yang dia minta adalah supaya dia bisa melaksanakan tugas sebagai raja sesuai dengan kehendak Tuhan. Isi doanya mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Bapak Ibu perhatikan baik. Kenapa kok Tuhan memperkaya Salomo? Sebenarnya kuncinya ada di sini. Dia mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak minta kekayaan. Sebagai seorang raja, salah satu keinginan adalah berkuasa, menjadi kaya. Dia tidak minta kekayaan dari Tuhan. Dia tidak minta kekayaannya tambah besar. Keinginan para raja yang lain adalah dia juga tidak minta menang dari musuh-musuhnya. Padahal raja itu musuhnya bisa jadi banyak. Tetapi dia tidak minta kemenangan atas musuh. Dia cuma minta satu. Dan permintaan yang satu ini
muaranya adalah mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Nah, ini jadi kunci Bapak Ibu ya. Salomo itu punya hati, dia mementingkan kepentingan kerajaan Allah, mengutamakan kepentingan kerajaan Allah. Nah, mari lihat Bapak Ibu. Maka ini doanya, cuplikan dari doanya Salomo. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Jadi memang jumlahnya sudah sangat banyak Bapak Ibu. Dan saya mau beritahu, jumlah rakyat dari bangsa Israel atau kerajaan Israel ini Bapak Ibu sebenarnya itu sudah sesuai dengan yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Abraham ini ya pernah menerima janji dari Tuhan bahwa keturunannya akan sangat banyak. Ya, seperti pasir di laut, katanya begitu. Seperti jumlah bintang di langit. Dan sebenarnya Bapak Ibu ini sudah dijawab oleh Tuhan. Jadi pada masa Salomo hidup itu jumlah bangsa Israel sudah sangat banyak. Yaitu sebabnya mungkin Salomo ngerasa, aduh rasanya saya nggak sanggup, orang segini banyak. Jadi intinya dalam doanya ini dia minta hikmat. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Nah, di 1 Raja-Raja 3 ayat 11, di situ Bapak Ibu bisa lihat keinginan para raja. Keinginan para raja adalah umur panjang. Wah, itu raja-raja sangat ingin punya umur panjang. Apalagi kalau kerajaannya menjadi bertambah kuat, kekayaan sang raja bertambah banyak. Siapa yang nggak ingin punya umur panjang kalau kondisinya seperti itu? Ya mungkin kalau ada orang-orang yang pengen, aduh Tuhan ambil saja saya segera, berarti sedang menderita dia. Mungkin duitnya sedikit gitu ya. Tapi kalau sudah lagi jaya, pasti pengen umur panjang. Ya, seorang raja itu impiannya umur panjang. Kalau bisa umurnya jangan pendek. Kemudian kekayaan yang besar. Itu keinginan para raja. Itu di 1 Raja-Raja 3 ayat 11 disebutkan di sana. Kemudian keinginan para raja yang lain adalah kemenangan atas musuh. Sebab kalau menang atas musuh, itu kekuatan kerajaan itu makin terlihat Bapak Ibu ya. Sebuah kerajaan itu artinya bertambah besar, bertambah jaya kalau dia bisa mengalahkan para musuh-musuhnya. Dan itu adalah keinginan para raja. Nah, yang menarik adalah ketika Tuhan itu mengundang Salomo untuk minta kepada Tuhan, Salomo sama sekali tidak minta ketiga hal ini. Dia nggak nyebut sama sekali. Dia nggak minta duitnya ditambah. Kalau gampangnya begitu ya. Dia tidak minta supaya makin sukses. Dia nggak minta musuh-musuhnya bisa dia kalahkan. Dia nggak minta umur yang panjang. Sama sekali tidak terbersit dalam pikirannya Salomo. Yang ada di pikiran dia adalah bagaimana caranya supaya kehendak Tuhan atas dia itu bisa terjadi. Dia bisa melaksanakan tugas dari Tuhan. Itu saja yang ada di pikirannya Bapak Ibu. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Doa kayak gini Bapak Ibu, itu doa yang mementingkan kepentingan kerajaan Allah, bukan doa yang mementingkan dirinya sendiri. Itu sebabnya Tuhan suka sama doanya Salomo. Kamu nggak minta ketiga hal ini, nak. Hebat kamu, istilahnya kalau sekarang begitu ya. Bahasa gampang ya. Aku salut sama engkau, nak. Kamu nggak minta semua keinginan para raja. Kamu minta supaya kamu bisa melaksanakan tugas daripadaku. Wah, itu kurang lebih begitu, Bapak Ibu ya. Jadi itulah sebabnya kenapa Tuhan suka doanya Salomo. Dan yang menarik adalah setelah Tuhan dengar doa Salomo yang sedemikian, Tuhan bukan hanya menjawab permintaan Salomo dengan memberi hikmat, malah Tuhan memberi bonus. Mari kita lihat Bapak Ibu.
Di layar yang berikut di Matius 6 ayat 33, Bapak Ibu pasti kenal sekali ayat ini. Dan mungkin Bapak Ibu hafal ayat ini. Dan mungkin juga sudah bosen baca ayat ini. Betul ya? Ini pengkhotbah-pengkhotbah cukup sering mengkhotbahkan ayat ini. Nah, Bapak Ibu di situ dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebenarnya tanpa disadari oleh Raja Salomo, dia sedang melakukan ayat ini. Dia tidak cari kepentingan, keinginan para raja. Yang dia cari adalah supaya dia dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Dia mendahulukan kepentingan kerajaan Allah. Dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan memang Bapak Ibu sesuai dengan ayat ini, maka semua itu apa yang diinginkan para raja ditambahkan kepada Salomo. Jadi Tuhan tahu bahwa para raja itu ingin begini, ingin begitu. Dia tahu apa yang dibutuhkan para raja, dia tahu persis Tuhan itu. Dan ketika Salomo lebih mementingkan kepentingan kerajaan Allah, Tuhan tambahkan semuanya itu kepada Raja Salomo. Tuhan memberikan hikmat dan ditambahkan kepada jawaban doa Tuhan kepada Salomo, yaitu keinginan para raja.